Sebenarnya kan stroke ini bisa terjadi pada segala usia, namun akhir-akhir ini tingkat kejadian stroke pada usia muda itu meningkat. Nah, pemicunya sebenarnya stroke ini bisa disebabkan karena 2 faktor. Ada faktor yang bisa kita modifikasi, ada yang enggak. Yang tidak bisa dimodifikasi itu kayak misalnya usia. Anak muda sekarang tuh pasti udah banyak banget yang merokok gitu kan. Jadi mungkin bisa kita sadar, aware kalau sebenarnya merokok tuh nggak bagus bagi tubuh kita. Semakin mudah seseorang untuk merokok, maka semakin cepat juga untuk bisa munculnya stroke pada seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bertemu lagi di Healthycast. Rubah hidupmu bersama kami, salam sehat berjamaah. Bersama saya, Mazia Hananiatul Halwa, perwakilan dari Kadar Kesehatan Remaja, Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Kami ingin Sobat Sehat memperbaiki minimal 1 gaya hidup setiap bulannya, agar kita bisa sehat berjamaah. Nah, pada podcast kali ini, kami ingin Sobat Sehat mengenali penyakit stroke pada usia muda. Nah, saat hari ini kita sudah bersama Dr. Putih Nurul Aralis, yang mana topik pada podcast kali ini merupakan judul skripsi beliau menjelang menyelesaikan program studi kedokteran. Selamat datang Dr. Putih. Terima kasih, Alba. Mungkin lebih akrabnya manggil kakak dokter aja kali ya Kak. Boleh Kak. Oke Kak. Nah Kak, berbicara tentang penyakit stroke di usia muda sekarang Kak, sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit stroke itu apa sih Kak? Berkaitan dengan stroke. Jadi stroke ini dia erat kaitannya dengan otak. Jadi dia stroke ini merupakan serangan tiba-tiba pada sel otak, di mana sel otaknya ini rusak akibat dari kekurangan suplai dari oksigen dan juga sari-sari makanan. Ini diakibatkan karena adanya pembuluh darah di otak itu yang rusak. Baik akibat dari penyumbatan pembuluh darah ataupun pembuluh darahnya itu pecah gitu. Nah Kak, kalau seseorang itu terkena penyakit stroke, kira-kira gejalanya apa-apa aja sih Kak yang bisa kita deteksi dari dini gitu Kak? Oke. Jadi gejala dari stroke itu sendiri kita singkatannya itu dengan segera KRS. Yang pertama itu C. C itu berarti senyumnya yang tidak simetris. Jadi misalnya pasiennya itu kita minta senyum, itu terasa lebih ada yang turun sebelah gitu. Terus kemudian C, G. G itu gerakan gerakan dari anggota geraknya yang melemah. Jadi kayak terasa lebih lemah anggota gerak kanan ataupun yang kirinya gitu. Ge, terus kemudian ra itu berbicaranya itu terasa kayak pelo gitu. Terus atau kadang-kadang kayak nggak bisa bicara lagi ya, terus atau juga bisa bicaranya tuh nggak nyambung kayak ngawur gitu. Terus kemudian segera ke kebas, terasa kebas tangan, kaki ataupun wajahnya. Selain kebas mungkin bisa kayak kesemutan ataupun terasa kayak baal gitu. Terus kemudian segera ke R. R-nya itu rabun, kayak matanya itu bisa satu mata ataupun kedua matanya itu rabun atau kayak pandangannya itu kabur gitu. Bisa sesaat ataupun agak jeda waktu yang lama. Terus kemudian yang terakhir itu S, kayak sakit kepala. Sakit kepala itu terasanya tuh kayak benar-benar yang sakit, nggak pernah sebelumnya terasa kayak sakit seperti itu gitu. Mungkin itu gejala yang umum terjadi pada orang stroke, serangan stroke. Oke Kak. Nah Kak, kalau seandainya penyakit stroke itu menyerang pada orang-orang usia muda, kira-kira pemicunya apa sih Kak? Oke. Untuk pemicunya sebenarnya kan stroke ini bisa terjadi pada segala usia. Namun akhir-akhir ini tingkat kejadian stroke pada usia muda
itu meningkat. Nah, pemicunya sebenarnya stroke ini bisa disebabkan karena 2 faktor. Ada faktor yang bisa kita modifikasi, ada yang enggak. Yang tidak bisa dimodifikasi itu kayak misalnya usia. Kan semakin tinggi usia seseorang, maka semakin tinggi risiko untuk dia terjadinya stroke. Itu diakibatkan karena fungsi pembuluh darahnya yang menurun ataupun elastisitas pembuluh darahnya itu yang juga menurun. Terus kemudian jenis kelamin. Nah, laki-laki itu lebih tinggi risiko untuk terjadinya stroke dibandingkan perempuan. Ada beberapa jurnal itu menyebutkan kalau misalnya kenapa sih laki-laki lebih tinggi, itu disebabkan karena gaya hidupnya yang lebih tidak sehat. Terus juga kan misalnya kalau laki-laki ya makan apa yang dimakan, terus olahraganya pun juga mungkin jarang. Kalau perempuan mungkin sebagaimana kita tahu kalau misalnya perempuan tuh pasti tetap menjaga penampilannya, mungkin masih menjaga makanannya agar biar nggak terlalu gendut gitu kan. Mungkin bisa perempuan itu banyak menjaga makanannya untuk tetap makan makanan yang sehat. Terus kemudian perempuan itu juga sebelum menopause ada hormon yang dapat melindungi pembuluh darahnya sehingga pembuluh darahnya ini tidak cepat keras, tetap menjaga keelastisan dari pembuluh darahnya. Terus juga untuk yang modifikasi. Nah, untuk kejadian stroke pada usia muda, disinilah yang banyak nih terjadinya. Kayak yang pertama tuh gaya hidup yang tidak sehat. Pertama dari makanan. Kayak mungkin kita anak muda gitu kan, makanannya tuh pasti cepat saji. Makanan cepat saji itu pastilah gorengan yang banyak minyak, lemak, sedikit serat gitu kan. Terus juga makanan cepat saji ini pasti banyak micinnya, banyak garamnya. Itu kan pasti tidak sehat. Itu dapat memicu nanti hipertensi yang bisa menyebabkan nanti terjadinya stroke. Terus kemudian juga dari makanan, terus dari olahraga. Kan kayak anak muda nih kayak Halwa sekolah sampai sore, atau kayak misalnya aku ada kegiatan sampai sore terus kayak udah capek lah, tuh malas lah olahraga gitu kan, terus maunya tidur-tiduran aja gitu. Itu juga salah satu pemicu untuk terjadinya stroke pada usia muda. Karena misalnya kita kayak malas gerak gitu kan, itu bisa menyebabkan yang sistem-sistem di dalam tubuh kita itu kan juga jadi malas gitu kan. Jadi zat-zat yang ada di tubuh kita nih juga tidak metabolisme dengan baik gitu. Makanya nanti bisalah ada penumpukan pada pembuluh darahnya. Mungkin nanti bisa jadi penyempitan pembuluh darah, pengerasan pembuluh darah gitu-gitu. Terus selain makan, olahraga, terus juga stres pada usia muda itu juga dapat memicu terjadinya stroke. Terus itu disebabkan karena ketidakstabilan dari tekanan di pembuluh darahnya. Terus juga anak muda tuh pasti kebiasaannya sering begadang kan. Itu juga salah satu faktor pemicu dari stroke usia muda gitu. Mungkin ya itu. Terus juga ada kayak penyakit-penyakit penyerta yang bisa memicu terjadinya stroke. Kayak misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terus gula darah atau diabetes. Nah, ini tuh bisa disebabkan karena genetik. Mungkin dari orang tuanya udah ada juga penyakit hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit jantung. Nah, itu nanti anaknya juga dapat berisiko terjadi stroke gitu. Oke, Kak. Nah, Kak, kalau seandainya dari kita atau dari orang yang usia muda itu udah terkena penyakit stroke nih, Kak, apa yang mesti dilakukan, Kak? Oke, kalau misalnya mungkin pertamanya kita bahas dulu kalau misalnya dia ada risiko nih, belum terjadi, belum ada simptomnya atau belum ada gejalanya, mungkin kita harus waspada dulu dengan gaya hidup, perbaikan gaya hidup. Terus kalau misalnya anak mudanya atau siapapun lah semua usia, kalau misalnya dia udah ada gejala yang dirasakan kayak segera tadi, mungkin harus segera ke RS, ke rumah sakit. Karena nanti itu berkaitan juga dengan kesembuhannya. Jadi golden period dari stroke itu dia 6 jam. Jadi semakin cepat dia dibawa ke rumah sakit kan semakin cepat ditangani, maka nanti kesembuhannya juga akan baik gitu, kan mempengaruhi juga gitu. Terus nanti kalau misalnya udah di rumah sakit pasti ditanganinya tuh yang pertama tuh ada pindai kepala, CT scan kan, untuk ngelihat ini kerusakannya di mana, luasnya gimana, apa penyebabnya, karena tadi ada pecah pembuluh darahnya
yang nantinya menyebabkan adanya perdarahan ataupun nanti mungkin disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah gitu. Oke Kak. Nah Kak, kalau seandainya kita dari teman-teman mungkin yang usianya relatif muda itu udah terkena penyakit stroke Kak. Nah gimana caranya kita untuk mengantisipasi lah Kak bagi kita-kita yang kita sudah tahu dan alhamdulillah belum mengalami gitu Kak. Ya, mungkin tadi udah aku trigger juga ya, mungkin untuk pencegahannya itu sendiri, yaitu kembali lagi kalau misalnya yang kayak genetik kayak gitu kan nggak bisa kita hindari, mungkin yang dimodifikasi lah yang bisa kita lakukan perubahan. Kayak kan emang permasalahan terbesar di usia muda ini lah ya gaya hidup kan. Jadi mungkin dari makanannya, mungkin tadi makanannya cepat saji gitu-gitu, mungkin bisa dilakukan perubahan konsumsi makannya. Kayak dikurangin lah makanan cepat sajinya, mungkin bisa makan makanan rumahan, terus juga banyakin makan sayur, buah gitu, mungkin ya dietnya diet yang sehat gitu dan seimbang. Terus juga kedua tuh olahraga, mungkin kalau misalnya kayak kita anak sekolahan gitu kan, bisa jadi olahraganya tuh jalan pagi aja, misalnya habis subuh jalan 30 menit itu kayak ya olahraganya tuh yang dianjurkan olahraga yang kardio kayak gitu. Terus juga bisa dilakukan medical check up. Nah misalnya kan kayak tadi kita udah tahu ada penyakit genetik yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Terus kayak mungkin kita karena anak muda gitu kan, jadi kayak aku sehat-sehat aja nih gitu. Padahal kan kita nggak tahu mungkin tensinya tinggi atau kolesterolnya tinggi kayak gitu kan. Mungkin dapat dilakukan medical check up. Kalau misalnya tekanan darah itu bisa dilakukan 1 kali dalam sebulan. Terus kalau untuk periksa darah untuk kolesterol gitu-gitu bisa dilakukan 1 kali 6 bulan gitu. Kemudian juga ya berarti kita harus aware sama diri kita. Jadi mungkin lakukan pemeriksaan rutin kayak gitu kan. Terus juga lakukan gaya hidup. Terus juga misalnya saya nih olahraga nih terus-terusan tapi makanannya nggak dijaga juga. Jadi tetap juga lah bakal bisa memicu terjadinya stroke. Jadi harus seimbang perbaikan gaya hidup. Terus juga satu lagi nih, kalau kan sekarang kayak merokok, anak muda sekarang tuh pasti udah banyak banget yang merokok gitu kan. Jadi mungkin bisa kita sadar, aware kalau sebenarnya merokok tuh nggak bagus bagi tubuh kita. Semakin mudah seseorang untuk merokok, maka semakin cepat juga untuk bisa munculnya stroke pada seseorang. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Kak. Pertanyaan pertama, apakah orang yang menderita penyakit stroke di usia muda bisa sehat secara total bila sudah mendapatkan pengobatan Kak? Oke. Jadi mungkin nih bisa nggak orang udah terkena stroke tuh sembuh total gitu ya? Sebenarnya tuh ada beberapa yang dapat mempengaruhi kesembuhan dari orang stroke ini. Yang pertama tuh kerusakannya, di mana letak kerusakannya, apakah dia terlalu luas ataupun gimana, itu dapat mempengaruhi. Terus juga itu tadi jarak pengobatannya dari muncul awal gejala sampai ditangani di rumah sakit itu berapa lama. Kalau semakin dia cepat penanganannya, itu kesembuhannya makin tinggi. Terus kemudian juga itu yang mempengaruhinya tuh dari diri sendiri. Jadi sebenarnya kan kayak orang stroke tuh pasti dia mentalnya udah kena kan, kayak aku nggak bisa nih mau ngapa-ngapain lagi. Pasti kedepannya bergantung sama orang, mau berdiri aja kadang susah kan. Stroke ini kan tergantung di mana letak kerusakannya. Ada orang yang stroke-nya cuma nggak bisa jalan, atau ada yang cuma ngomongnya nggak bisa, atau bisa seluruhannya tuh nggak berfungsi gitu kan. Jadi mungkin tergantung mental orangnya, dia ingin sehat atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin sehat, terus dia lakukan fisioterapi dengan sesuai jadwal kayak gitu kan. Terus kemudian juga ada support dari keluarga kayak gitu-gitu, itu yang mempengaruhi nanti apakah pasiennya tuh bisa sembuh dengan baik atau enggak gitu. Oke Kak. Nah pertanyaan berikutnya nih Kak, apakah penyakit stroke ini bisa mengakibatkan munculnya penyakit lain? Oke. Kan stroke ini yang bermasalah di otaknya kan. Jadi kalau misalnya aliran darah
aliran oksigen ke otaknya tuh nggak sempurna, pastilah nanti dia mau mengganggu seluruh fungsi dia yang ada di dalam tubuh kan. Jadi balik lagi tadi tergantung berapa cepat ditanganinya. Kalau misalnya pasiennya tuh baru sehari kemudian baru dibawa, pastilah udah banyak kerusakan yang ada di tubuhnya. Nah, salah satu yang paling tinggi komplikasi dari stroke ini itu kecacatan. Kayak misalnya lumpuhnya total gitu kan. Terus juga yang kedua itu bisa menyebabkan kayak penyakit jantung karena sirkulasi darahnya yang tadi yang nggak baik. Terus pada pasien yang dengan pasien stroke yang dengan tidur aja yang susah untuk bergerak itu, dia mungkin bisa terjadi beberapa infeksi pada pasiennya. Mungkin karena sirkulasi udara paru-parunya juga tidak baik, bisa menyebabkan infeksi pada saluran nafas. Terus juga pasien yang tertidur lama mungkin bisa menyebabkan luka-luka pada tubuhnya, mungkin ke arah situ. Oke Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak, mungkin sedikit tadi juga udah disinggung. Apa tips-tips hidup sehat bagi orang yang berusia muda agar terhindar dari penyakit stroke? Oke. Tips hidup sehatnya ya itu tadi gaya hidup yang sehat. Kayak kita harus tanamin ke diri kita kalau kita tuh harus sehat, nanti ke depannya apa yang kita lakukan sekarang tuh ke depannya akan berdampak baik. Jadi lakukanlah misalnya bangun pagi, terus olahraga 30 menit, terus kita jaga makanan makanan yang bergizi, yang cukup proteinnya, terus juga sayur dan buah-buahannya tuh cukup. Terus juga hindari yang kayak bergadang kalau nggak perlu kayak gitu kan. Terus juga stresnya dikurangin. Pastilah setiap manusia tuh pasti ada stresnya, tapi kita harus memanajemen stres kita biar tidak berlarut dari stres itu sendiri kan. Terus juga mungkin gaya hidup yang kayak merokok, alkohol kayak gitu-gitu mungkin ya dihindarilah gitu. Mungkin itu aja sih ya. Oke Kak. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengar banyak tips sehat dari dokter Nurul mengenai tentang penyakit stroke di usia muda. Dan juga kami sudah menjawab semua pertanyaan dari sobat sehat sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nurul yang telah membersamai kita pada podcast kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sobat sehat semua yang telah setia menonton podcast ini hingga selesai. Nah, ayo kira-kira bulan depan kita mau bahas apa lagi ya? Nah, kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Selalu dukung podcast kami dengan like, komen, dan share video dari kami, serta nantikan podcast sehat selanjutnya. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.